Jadi saya dulu itu ya teman-teman ya, ketika merasakan kedutan itu di seluruh badan ya teman-teman ya, berpindah-pindah. Pokoknya di kepala saya sering merasakan, di bagian tubuh, di bagian tangan, di bagian kaki. Saya juga dulu sering merasakan yang namanya kedutan ya teman-teman ya, bahkan berpindah-pindah ya. Nah tentu saja untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, itu pasti selalu memikirkan kemana-mana ya teman-teman ya ketika mengalami yang namanya kedutan itu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi pada video kali ini saya mau menjelaskan tentang kedutan ya teman-teman ya, karena sangat identik sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih itu mengalami kedutan. Sebenarnya untuk orang yang normal juga itu sering mengalami kedutan, tapi kedutannya hanya di biasanya hanya di bagian kepala saja ya, seperti di pelipis atau misalkan di bibir gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih itu mengalami kedutannya itu di seluruh tubuh ya teman-teman ya. Dan ketika mengalami kedutan, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih itu mengalami was-was dan takut ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah sebelumnya di sini saya mau menjelaskan dulu ya teman-teman ya, bahwa saya ini bukan dokter, saya ini bukan ahli psikiater, saya juga bukan ahli penyakit dalam ya teman-teman ya. Saya ini hanyalah orang yang dulu pernah mengalami yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan kecemasan berlebih. Nah jadi selain saya ingin berbagi pengalaman saya tentang saya terkena gangguan asam lambung, saya juga membuat video seperti ini supaya saya juga bisa memotivasi teman-teman yang saat ini masih berjuang ya untuk sembuh dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety, psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah teman-teman ya, sebenarnya saya ini lagi gak enak badan ya teman-teman ya. Saya ini habis, ya kemarin saya habis bikin video ya. Di sela-sela video saya itu kan saya bilang kalau saya ini memang lagi greges, lagi gak enak badan. Tapi namanya manusia pasti akan mengalami yang namanya sakit ya teman-teman ya. Buat patokan juga buat kalian, jangan dikhawatirkan juga ya teman-teman ya. Jadi buat patokan buat kalian juga, buat contoh juga ya teman-teman ya, bahwa namanya manusia itu pasti ada sakitnya, ada sehatnya ya teman-teman ya. Tapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu biasanya dipikirkan tuh secara berlebihan ya teman-teman ya. Tapi itu sangat wajar ya teman-teman ya. Nah jadi kembali lagi ke topik. Nah untuk kedutan itu sendiri ya teman-teman ya, kalian itu jangan terlalu mengkhawatirkan sama sensasi yang namanya itu kedutan ya teman-teman ya, karena saya juga dulu merasakan sensasi kedutan itu di mana-mana ya teman-teman ya, kadang di mata, kadang di bibir, kadang di dada, terus kadang di perut, di ulu hati, di punggung, di pinggang, di bokong ya, di betis, di mana-mana ya teman-temannya, di tangan. Itu juga saya dulu sering merasakan. Tapi ketika dulu waktu lagi normal-normalnya ya teman-teman ya, lagi maksudnya belum terkena gangguan asam lambung, saya itu paling kedutan hanya di mata gitu ya, hanya di pelipis gitu, apa hanya di atas mata gini, terus kemudian ya hanya di bibir gitu 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 aja pasti. Tapi setelah terkena gangguan asam lambung itu kemana-mana ya teman-teman ya kedutannya. Dan itu tentu saja dulu waktu saya belum tahu ilmunya ya, saya sangat panik ya teman-temannya dan takut, terus browsing-browsing ya teman-teman ya. Dan ketika browsing-browsing, searching-searching di Google, dan akhirnya mendapatkan yang tidak saya inginkan. Jadi hal-hal yang menakutkan malah yang muncul. Nah itu buat patokan juga buat teman-teman ya. Pokoknya ketika kalian tuh sudah didiagnosa sama dokter kalian tuh terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, ya udah kalian nggak usah browsing-browsing ya teman-teman ya. Karena nanti kalau misalkan kalian browsing-browsing, nanti kalian akan ke-trigger dengan hal-hal yang tidak kalian inginkan, dan akhirnya kalian nambah cemas, nambah gelisah lagi, nambah debar-debar lagi, nambah sesak nafas lagi gitu ya. Terus kemudian nambah keliengan lagi, matanya pandangannya buram lagi. Nah jadi yang saya alami dulu seperti itu. Nah jadi mulai sekarang ketika kalian mengalami kedutan, itu adalah hal yang sangat wajar ya teman-teman ya, karena saya jelaskan di sini ya teman-teman ya supaya kalian tuh paham. Nah untuk kedutan itu sendiri ya terjadi
itu karena kalian itu merasakan apa ya, capek, lelah, atau mungkin bukan mungkin ya, memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian merasakan kedutan itu artinya di bagian yang kedutan itu merasakan yang namanya stres atau kecapean atau kelelahan ya teman-teman ya. Jadi si si tubuh kita itu memberikan sinyal bahwa itu ternyata sedang kecapean atau kelelahan ya teman-teman ya, makanya harus diistirahatkan. Nah, jadi buat teman-teman yang di sini saat ini sedang merasakan kedutan, jangan langsung browsing-browsing ya teman-teman ya. Nanti banyak hal yang tidak kalian inginkan yang malah yang muncul, dan akhirnya kalian itu ke-trigger, dan akhirnya kalian itu malah jadi panik, malah jadi takut, terus panik attack ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk kedutan itu sendiri sebenarnya saya menjelaskannya itu nggak usah terlalu banyak-banyak ya teman-teman ya, karena itu adalah hal yang sepele dan nggak perlu dibahas sebenarnya. Tapi karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, dan disertai dengan kecemasan berlebih itu selalu merasakan kepo, apakah benar kedutan ini nggak bahaya, apakah benar kedutan ini bukan hal yang sangat membahayakan. Saya jelaskan di sini bukan ya teman-teman ya, untuk kedutan itu sendiri tidak membahayakan ya teman-teman ya, karena saya dulu merasakannya, sering banget merasakannya. Kedutan itu di mana-mana. Jadi yang ketika saya merasakan kedutan, oh ya ternyata ini kedutan. Ketika saya sudah tahu kedutan itu kenapa dan bagaimana terjadinya, ya saya udah nggak takut lagi. Dan sampai sekarang pun udah nggak ada kedutan-kedutan lagi ya teman-teman ya. Itu jarang sekali juga saya rasakan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau dulu sering banget ya teman-teman ya, tapi buat patokan juga buat kalian, pokoknya kalau kalian itu sekarang mengalami kedutan di mana-mana, entah itu di kepala, entah itu di bagian tangan, apa di tubuh kalian atau di kaki, udah pokoknya jangan takut, jangan searching-searching lagi ya teman-teman ya, jangan browsing-browsing lagi di Google di mana-mana, pokoknya udah deh. Pokoknya ketika kalian merasakan kedutan itu adalah hal yang sangat wajar. Itu adanya itu terjadi karena kalian itu kurang rileks. Itu karena ada kelelahan di bagian yang mengalami kedutan itu gitu ya teman-teman ya. Bahkan saya juga dulu merasakan kedutan itu di bagian dada nih, pas di jantungnya itu ya teman-teman ya. Kayak ada kedutan. Jadi seolah-olah itu kayak detak jantungnya itu ada dua macam ya teman-teman ya. Jedut-jedut, terus detak jantungnya duk duk duk, terus ada jedut-jedut. Nah, jadi kayak double gitu detak jantungnya. Nah, jadi saya dulu panik ya. Tapi setelah saya paham ternyata kedutan ya teman-teman ya. Nah, itu. Nah, untuk kedutan itu sendiri gak lama-lama saya bikin videonya ya teman-teman ya. Karena saya juga ini lagi nggak enak badan, saya sempatkan buat bikin video ya teman-teman ya. Nah, jadi doakan saya juga untuk selalu kuat, untuk selalu sehat, selalu memotivasi kalian ya teman-teman ya. Saya doakan juga supaya kalian yang saat ini sedang berjuang untuk mencapai kesembuhan dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan kecemasan berlebih, semoga kalian cepat diberikan pemahaman, cepat diberikan cara ya, pengetahuan ya, supaya kalian tuh bisa cepat sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Karena untuk sembuh dari gangguan ini dibutuhkan pemahaman ya teman-teman ya, dibutuhkan tekad yang kuat juga ya teman-teman ya. Saya bisa sembuh, kenapa kalian enggak ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi videonya nggak cukup di sini saja ya teman-teman ya, nggak panjang-panjang karena sudah malam juga ini ya teman-teman ya. Nah, jadi saya akhiri videonya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.